Aku buka Instagram, kok Facebooknya jadi berubah jadi Meta ya? Iya nih, aku juga merhatiin kalau aku browsing itu di IG atau nggak di Instagram itu, sama di Facebook itu dia berubah jadi Meta loh. Apa itu dia sebuah inovasi ya dari Facebook sendiri? Metaverse bukan sih? Iya, namanya Metaverse namanya. Iya, Metaverse itu kayaknya lagi booming banget ya di mana-mana. Emang menurut kalian Metaverse itu apa sih? Kalian paham nggak sih? Kalau menurutku ya, Metaverse itu kayak dunia nyata, tapi di dalam dunia virtual gitu. Jadi kita itu kayak di masa mendatang. Dan kalian perlu tahu, di dunia virtual ini dihebohkan kalau akan menjadi gerbang menuju kemudahan digital di masa-masa mendatang. Kalau menurutku, Metaverse itu kehidupan digital dengan avatar atau karakter-karakter tertentu. Terus ruang virtual yang bisa kita ciptakan juga bisa dijelajahi dan bisa buat berinteraksi, bekerja, atau membangun bisnis dengan orang lain secara fisik melalui karakter atau avatar yang mempresentasikan diri kita sendiri, namun tidak dalam satu ruang. Aku setuju sama kalian, tapi kalau menurutku, Metaverse secara sederhana dapat didefinisikan sebagai realitas digital yang mirip dengan World Wide Web, tetapi menggabungkan aspek media sosial, augmented reality, game online, dan cryptocurrency untuk memungkinkan pengguna melakukan aktivitas dan berinteraksi secara virtual. Bagaimana kalau kita melihat video tentang Metaverse agar kita dapat lebih paham mengenai Metaverse? Boleh. Metaverse, 28 Oktober 2021. CEO Facebook, Mark Zuckerberg, mengumumkan perubahan Facebook menjadi Meta namanya. Di mana perubahan ini merujuk kepada mengarahnya dan lebih ngegasnya Facebook terhadap Metaverse, sebuah tulisan novel dan film yang menjadi nyata ke dunia manusia, kayak film Matrix dan Ready Player One. Tapi selamat datang di Metaverse. Hidup di dunia digital dengan avatar kayak di film-film sepertinya selalu jadi keinginan banyak orang, terutama kita para gamers yang paling relevan dengan hal itu. Apalagi mungkin lu pada yang nonton juga film-film kayak Ready Player One, atau kalau di era-era gue mungkin ada Matrix gitu ya. Nah, hal tersebut sepertinya akan segera kita nikmati dengan dicanangkannya Metaverse yang belakangan ini menjadi perbincangan, bahkan bisa dibilang cukup menggebrak ya. Yang memang salah satu yang paling bold soal ini adalah Facebook yang melakukan penetrasi dengan cepat, bahkan mengganti nama perusahaan mereka tuh menjadi Meta sekarang. Nah, sederhananya Metaverse ini merupakan sebuah ruang virtual yang lu pada bisa ciptakan dan lu bisa jelajahi di sana dan berinteraksi dengan orang-orang lain yang secara fisik tentunya tidak bersama-sama dengan lu di sebuah ruangan. Jadinya lo akan punya sebuah avatar sendiri ataupun karakter yang bisa lo bikin dan lo gunakan di ruang virtual tersebut untuk bisa berinteraksi, main, jalan-jalan, beli virtual products, kerja, atau bahkan membangun bisnis di dalam dunia Metaverse. Intinya ya ini kayak dunia kedua gitu ya, dunia fisik dan dunia digital. Nah, simpelnya lagi, cara interaksi lu di sosmed atau di Discord, atau lu pada mungkin tahu game-game kayak Roblox atau game-game yang memang sistemnya adalah komunitas gitu ya. Nah, itu akan dipindahkan tuh misalnya ceritanya ke dunia virtual dengan VR yang tentunya terasa begitu nyata dengan avatar kita di dalamnya. Jadi kita pakai sebuah device namanya kan VR, Virtual Reality Device. Ada Oculus, ada HTC Vive, ada beberapa lagi, ada PS juga bikin. Nah, itu mereka adalah produk-produk VR di mana lo akan pakai kacamata tersebut dan lo akan melihat dunia digital di 360 derajat, kira-kira kayak gitu. Nah, tentunya kedengarannya kan keren banget ya, kayak di film-film Hollywood gitu ya, kayak Total Recall dan segala macam. Tapi ternyata Metaverse ini sepertinya akan menjadi sebuah polemik dan bisa juga dibilang menciptakan masalah baru untuk manusia dan juga kehidupan bersosial kita. Nah, sekarang mari bersama-sama kita membayangkan bahwa Metaverse sudah bisa kita akses dengan mudah dan kita mungkin udah hidup di era Metaverse. Dan ceritanya mungkin sudah banyak lah ceritanya ini user yang menjadi pengguna di sana. Ketika hal tersebut sudah benar-benar ada, maka ada juga perusahaan-perusahaan besar yang tentunya akan berusaha membangun infrastruktur di dalam dunia virtual tersebut karena company akan terus ada
di mana capital itu ada atau di mana uang itu berada dan di mana database atau manusia-manusia itu berkumpul dan berada. Dan hal ini tentunya akan mendorong ke arah di mana nantinya manusia itu bisa betul-betul dimanipulasi di dunia virtual tersebut. Ada sebuah quote di mana real life dan juga digital life akan punya bias yang cukup tinggi. Kadang lu juga jadi bingung, lu tuh ada di dunia virtual atau di dunia nyata. Nah, itu yang dicoba digambarkan oleh Matrix beberapa tahun yang lalu. Nah, mimpi buruk ini akan membawa kita kemana privacy yang tadinya namanya privacy dan itu milik kita sendiri atau orang-orang dekat gitu ya. Nantinya semua privacy tersebut rasanya akan dipegang sama tuan rumah dari platform metaverse yang mungkin kita diami atau kita mainkan. Jadi lu bisa bayangin soal berapa triliun data yang nantinya jauh lebih aksesibel dari sekarang yang digunakan sama mereka para mega corporate untuk menganalisa behavior atau kebiasaan lu di dunia digital atau di metaverse. Yang nantinya akan digunakan sama mereka itu untuk kebutuhan advertisement. Dan dari sinilah tentunya lu semua akan betul-betul menjadi sebuah produk digital, bisa dibilang. Karena kalau sekarang mungkin lu hanya bisa dibaca lewat kebiasaan lu beraktivitas di sosial media lu atau cara lu berkomunikasi di forum-forum. Nah sekarang mungkin akan banyak sekali gestur-gestur kecil yang lu secara nggak sadar lu lakukan di metaverse dan itu semua behavior itu akan terbaca dan menjadi logs dan tentunya akan menjadi sebuah database bagi perusahaan-perusahaan dan mega corporate untuk bisa menentukan iklan-iklan yang tepat untuk ditayangkan kepada diri lu. Dengan begitu produk digital atau metaverse ini yang terkesannya free sebenarnya lu lagi menjual diri lu sendiri untuk keuntungan mereka. Di mana mereka dapat database lu, terus lu bayar juga ke mereka dan akhirnya mereka akan merilis produk yang cocok dengan lu dan lo akan membeli dan lo akan menjadi manusia yang jauh lebih konsumtif dari sekarang. Sekarang aja udah konsumtif ya karena semua iklan tuh banyak banget di sosial media dan nantinya ke depannya di metaverse gue rasa kita akan menjadi manusia yang jauh lebih konsumtif lagi kalau memang kita nggak bisa menahan behavior atau kebiasaan kita dalam mengeluarkan uang. Intinya hal ini sebenarnya sudah memang dilakukan oleh banyak sosmed, terutama yang secara nggak sadar data kita jatuhnya kayak dicuri lah dan bisa dibilang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan mereka. Dan mimpi buruk lainnya adalah ketika mungkin metaverse ini mungkin di waktu mendatang bisa menjadi sebuah ruang untuk kita bekerja di sebuah perusahaan. Dan tanpa sebuah regulasi yang benar yang dibangun di metaverse dan gue yakin karena metaverse nantinya juga akan muncul dengan secara prematur, tentunya akan banyak peraturan-peraturan yang mungkin belum akan ada karena peraturan itu dibuat saat ada error biasanya. Nah, salah satu mimpi buruknya adalah bisa dibilang saat lu lagi bekerja gitu ya. Itu mungkin environment pekerjaan lu akan jauh lebih ketat. Karena tentunya karena ini basicnya digital dan semuanya serba masalah data dan pergerakan satu jari lo aja juga menjadi data, ini akan sangat-sangat membuat lo bisa jadi stres di metaverse. Contohnya adalah mungkin ketika lo nih sebagai avatar nih di metaverse itu lagi harus kerja, lagi di jam kerja terus harus ngeliatin layar. Dan biasanya kalau kita di dunia offline itu kan kita sering banget memalingkan muka kita, mungkin kita lagi pengen ngapain gitu ya atau lagi pengen rehat sejenak. Dan saat mata lo itu melengos gitu ya dari monitor gitu ya. Nah itu bisa terdeteksi dan mungkin aja itu menjadi key performance indicator atau sebuah indikator keberhasilan atau indikator kerja lo di kantor tersebut yang namanya berdampak kepada salary atau gaji lo mungkin. Jadi bisa dibilang setiap gerakan lo dari masuk kantor sampai keluar kantor itu harusnya bisa di-track dengan sangat baik jika lo bekerja di masa mendatang lewat metaverse ini. Yang sangat-sangat mungkin terjadi. Gitu. Dan lu mungkin sebagai orang-orang lama kayak gue yang lahir di tahun 90-an yang erat banget dengan yang namanya ngongko-ngongko saat lagi kerja, secara istirahat 15 menit 30 menit terus ngobrol-ngobrol di warung ketoprak tanpa ada bos yang bisa ngeliatin. Nah di metaverse lu mungkin akan kehilangan waktu rehat 15 menit lu, waktu di mana lu harus bisanya ngobrol-ngobrol secara bebas dengan teman-teman kantor lu dan ngomongin bos lu. Nah itu semua mungkin rasanya tidak akan ada lagi di metaverse. Dan inilah yang menjadi sebuah ketakutan bagi banyak orang di saat nantinya metaverse ini menjadi besar dan akhirnya mulai sangat-sangat efektif untuk yang namanya dunia pekerjaan. Mungkin ini akan dialami sama anak-anak kita nanti. Saat apapun yang mereka kerja di kantor, itu benar-benar bakal terdeteksi dan menjadi sebuah indikator kesuksesan dia di kantor tersebut. Jadi bisa dibilang makin jauh ya, harapan work-life balance. Yang kayaknya memang lagi sering banget diomongin sama anak-anak muda di zaman sekarang. Karena ya itu sendiri gue bilang, jadinya bias banget gitu ya. Dimana dunia nyata dan dunia VR itu atau metaverse itu jadi dekat banget. Karena lo lakukan sama-sama di rumah. Bedanya lo di dunia fisik itu di rumah lo, jam gue bunyi.
Terus di dunia digital, ya lu cuman ke kantor lu doang. Dan saat lu lepaskan VR lu, ya lu tetap ada di rumah juga. Dan itu mungkin yang akan bikin stres juga ya. Sehingga tidak ada work-life balance lagi. Bahkan lebih parah lagi, dunia virtual tersebut tuh bisa jadi yang namanya membuat kita tuh hidup di dalam dunia yang bisa dibilang, kalau kata novel-novel tuh distopia. Jadi mungkin lo tidak akan lagi menikmati dunia nyata karena lo merasa bahwa dunia yang indah itu ada di metaverse. Mungkin akan banyak anak-anak yang lebih malas keluar rumah nantinya. Atau mungkin kita bisa coba tarik yang lebih pecah lagi ya, soal hate comments misalnya. Sekarang kan kalau ada blunder di sosmed gitu kan, itu kan sebenarnya gampang. Lu tinggal hide comments, bisa. Nah di metaverse, lu bisa bayangkan ya. Kali aja saat lu melakukan sesuatu yang aneh dan gila gitu dan gak diterima sama komunitas, kali aja bisa ada mungkin 10.000 orang yang bisa nyamperin ke rumah virtual lu untuk menyampaikan hate comments mereka. Bawa spanduk gitu atau bawa pamflet gitu buat ngebagiin hate comments tersebut ke orang-orang lain. Dan lu bisa bayangkan ya, mungkin aja kalau ada orang yang benci sama lu, mungkin dia bisa bikin sebuah merchandise yang merchandise-nya bisa dijual sebagai virtual products. Dan mungkin bertuliskan misalnya gue melakukan kesalahan terus ada di baju tuh gue benci lu, dan itu bisa dijual dan dipakai sama banyak orang untuk bisa yang namanya berdemonstrasi di depan rumah virtual gue. Itu bisa banget. Jadi ini adalah sebuah ketakutan-ketakutan yang menurut gue cukup mengerikan jika metaverse itu betul-betul terjadi dan tidak ada regulasi yang tepat untuk bisa mengcontain si metaverse ini dengan benar, dan itu bakal pecah banget dan gue rasa akan ada banyak orang yang bakal cukup mudah untuk depresi karena sedikit-sedikit salah bisa disamperin rumah lu ya. Bisa diikutin gue rasa gitu, dan ini bakal menjadi sebuah pergerakan yang masif karena di hate comments di sosmed aja udah masif banget dan bikin orang tuh bisa depresi. Apalagi lu bayangkan lu bener-bener ngeliat itu orang dan lu bekerja di metaverse, main di metaverse, dan saat lu ngelakuin kesalahan semua orang-orang di metaverse pakai baju yang nge-hate lu. Itu bakal bener-bener mengerikan sih buat gue. Tapi di sisi lain, jika kita berharap bahwa metaverse itu bisa terhindar dari permasalahan sosial yang sama dengan dunia kita saat ini, nampaknya hal tersebut juga belum bisa terselesaikan sepenuhnya. Karena masalah rasisme sepertinya akan tetap muncul juga di metaverse. Metaverse ini nantinya akan menggunakan avatar sebagai representasi dari diri kita sendiri tentunya, seperti dunia-dunia VR lainnya. Dan jika kita melihat dari study case yang sudah ada saat ini, kita bisa melihat dari sebuah NFT yang sangat populer, yaitu CryptoPunk, yang terdapat perbedaan harga yang cukup signifikan untuk ras, jenis kelamin, dan warna kulit. So racism exists di sini. Dan gak cuma perbedaan harga, tapi juga perbedaan jumlah di mana CryptoPunk dengan gender laki-laki tentunya lebih banyak dibandingkan gender perempuan. Dan gak sampai situ aja, kita juga bisa melihat soal masalah kelangkaan dari karakternya. Misalkan ada 10.000 koleksi CryptoPunk, tetapi hanya ada 9 memiliki atribut zombie. Tentunya harganya pasti mahal. Jadi bisa dibilang sama aja kayak game-game pada umumnya di mana semakin rare barangnya, itu akan semakin mahal. Dan lu tau lah ya, kalau misalkan orang pakai barang branded di dunia nyata aja, tentunya itu sudah memperlihatkan kekayaan dan mencoba menunjukkan kekayaannya. Sehingga stratanya bisa dianggap lebih tinggi. Dan tentunya ini bisa dibilang tetap aja muncul yang namanya ketidaksetaraan. Dan ketidaksetaraan ini yang mungkin nantinya bisa tetap terjadi di dunia metaverse dan kesenjangan ekonomi yang tentunya bakal lebih mudah untuk terlihat. Karena akhirnya metaverse yang harusnya digunakan sebagai kesetaraan, platform untuk bisa lo setara karena lo bisa muncul secara anonimus ya, bisa dibilang. Tapi kini memang akan lebih signifikan lagi. Selain postingan-postingan yang lo lihat di Instagram, pura-pura kaya dan segala macam, mungkin di metaverse akan lebih parah lagi. Dan lo akan bisa lebih menilai orang ekonomi itu dari cuman avatarnya doang. Dan menurut gue apa yang terjadi di dunia game sekarang di mana orang berlomba-lomba microtransaction, itu kayaknya bakal jauh lebih masif di metaverse. Karena itu aja mungkin cuma 1/4 dari kehidupan kita sehari-hari main game. Kalau ini benar-benar 60%, 70%, lu bisa bayangkan berapa banyak uang yang akan dibuang sama orang-orang di luar sana untuk bisa terlihat kaya. Jadi sebenarnya sebuah hal yang mau dibuat untuk bisa terlihat jauh lebih tidak ada kesetaraan, akhirnya tetap aja kesenjangannya bahkan lebih tinggi. Tapi intinya setelah gue ngomongin banyak buruk-buruknya soal metaverse dan kengerian yang akan muncul di metaverse jika tidak ada regulasi yang tepat gitu ya. Tapi tentunya di setiap evolusi atau di setiap sebuah inovasi dalam dunia teknologi khususnya pasti punya dampak buruk dan baiknya. Nah jika melihat metaverse ini rasanya akan sangat-sangat baik jika teknologi ini itu diterapkan di bidang pendidikan ataupun bisnis dan juga bidang-bidang praktikal lainnya. Contoh gampangnya adalah Nike dengan Nike Land, di mana ruang virtual dari Nike ini memungkinkan kita sebagai player ini untuk dapat memainkan virtual game seperti dodgeball ataupun tag, di mana Nike Land ini juga nantinya akan tersedia berbagai fasilitas mulai dari stadium, lapangan hingga arena-arena lainnya yang bisa lo pakai.
Jadi bayangkan Nike Field ini memiliki banyak sekali orang yang berkunjung setiap harinya dan berbelanja barang virtual bermerek Nike di sana. Itulah dia mengapa banyak perusahaan besar melakukan penetrasi ke metaverse, karena dunia virtual tersebut bekerja layaknya dunia kita saat ini, cuma bedanya virtual dan jauh lebih accessible. Ditambah tentang kemungkinan lain yang bisa Nike jual di Nike Land, yaitu adalah slot iklan. Nah, di mana mereka memiliki space tersendiri untuk brand lain beriklan di Nike Land dan ya jadi duit, dan akhirnya ekonomi berjalan di metaverse. Itu positifnya bagi sebuah perusahaan. Sebenarnya negatif juga sih kalau dilihat dari mata konsumen. Tapi intinya kita setidaknya mendapatkan benefits dari Nike Land tersebut ya. Tapi intinya perubahan metaverse ini juga tidak hanya membawa perubahan besar ke bidang bisnis doang. Tapi yang menurut gue paling menarik adalah ini bisa diterapkan di dunia pendidikan. Di mana memang pendidikan itu membutuhkan sekali namanya informasi sebanyak-banyaknya untuk bisa membuat si anak atau orang yang lagi belajar itu dapat pendidikan setinggi-tinggi dan sebanyak-banyaknya. Dan tentunya akan membantu banget untuk beberapa kerjaan-kerjaan atau pelajaran-pelajaran praktikal seperti kedokteran ataupun misalnya arsitektur hingga mungkin sains yang agak sulit untuk digambarkan dalam sebuah narasi seorang guru gitu ya. Nah, pengalaman augmented reality dan juga VR ini tentunya akan membawa cara pengajaran yang lebih next level kepada para siswa, di mana memungkinkan mereka tuh untuk dapat melihat atau berinteraksi langsung dengan subjek yang atau objek yang tidak bisa ditemukan di sekolah saat ini. Seperti contohnya adalah mungkin kita tuh bisa ke planet gitu ya untuk lihat tanahnya Mars gitu misalnya, atau mungkin bisa melihat bulan dari dekat, dan mungkin kita bisa yang namanya mendarat di bulan seperti Armstrong zaman dulu gitu ya, atau bahkan menjalankan sebuah demo di bidang kedokteran yang dapat memperlihatkan organ tubuh secara nyata dan bagaimana perjalanan dari satu sel ke sel lain. Dan masih banyak lagi tentunya yang bisa kita nikmati sebagai sebuah pelajaran di metaverse, dan akhirnya membuat sebuah pembelajaran yang di sekolah yang terasa monoton gitu ya mayoritas, ini menjadi menarik dan anak-anak justru jadi niat banget untuk ke sekolah dan belajar. Walaupun cuma dengan bangun tidur, cuci kaki, sikat gigi, terus pakai kacamata metaverse gitu ya. Tapi kita bisa melihat banyak kemungkinan di mana kedepannya bisa aja mengurangi waktu siswa di sekolah karena semuanya jauh lebih efektif dan efisien. Jadi anak-anak nggak mudah stres dan tentunya lebih banyak menghabiskan waktu berinteraksi di luar sekolah. Karena cara mengajarnya sudah melalui metaverse yang memungkinkan siswa itu juga bisa akses dari mana aja. Jadi mungkin jadwalnya bisa fleksibel, harinya bisa fleksibel karena tidak terbatas ruang dan bisa dibilang waktu. Karena lu kan standby kapan aja juga di rumah ya. Atau bahkan yang namanya field trip itu atau jalan-jalan itu mungkin bisa lebih efektif lagi, dan bahkan nggak harus terlalu buang waktu dan buang budget untuk pulang pergi gitu ya. Tapi lo langsung bisa yang namanya ke metaverse lalu lihat kota-kota yang memang lo lagi pengen mampirin atau liburan bareng ke sana. Yang gue yakin banget di metaverse nanti untuk lo bisa terbang ke Paris mungkin atau ke London mungkin itu pasti tetap dengan harga tiketnya metaverse, tapi intinya semua bakal jauh lebih efisien. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini kan tentunya agak susah untuk kita bisa kemana-mana. Nah, dengan metaverse ini tentunya ini akan membantu seluruh perjalanan dari dunia pendidikan dan dunia kesehatan dan juga dunia ilmu pengetahuan kita. Karena semuanya jadi jauh lebih bisa terlihat dengan nyata oleh anak-anak kita yang sekarang tuh visual banget tipenya. Nah, di Indonesia sendiri kita juga sudah bisa melihat arahnya mungkin akan ke sana di masa mendatang. Di mana saat ini kita bisa melihat VR theme park dari Coffee yang ada di Neo Soho yang juga dinaungi bahkan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia dan Kominfo juga, yang tentunya bisa menjadi pengembang dan penyedia sistem sekolah berbasis VR dan setidaknya mensosialisasikan soal VR kepada anak-anak dan orang tua. Gitu ya. Buat lu pada yang mungkin penasaran rasanya kayak gimana, lu pada bisa nyobain experience VR ini di VR theme parknya Coffee di Neo Soho yang katanya sih akhir Januari 2022 tuh baru buka. Dan sekarang lagi ada eventnya untuk lu bisa nyobain VR masak, terus ada VR untuk lu bisa olahraga dengan dance gitu ya. Terus bisa menikmati entertainment seperti film dengan seperti di Dufan gitu ya. Nah, itu mirip-mirip, itu semua bisa lo nikmatin dan bisa lo coba. Setidaknya lo akan bisa menikmati segelintir teknologi dari VR itu sendiri yang ditawarkan sama si Coffee di Neo Soho. Lagi ada eventnya tuh. Nah, tentunya teknologi ini juga nantinya akan merubah arah bagaimana dunia entertainment bergerak. Di Coffee itu kita bisa melihat bahwa mereka membawa budaya Korea yang memungkinkan lo bisa bertemu dengan para idola K-pop lo. Yang kalau kita pikir-pikir, harusnya biayanya kan akan jauh lebih murah ketimbang kita harus mengeluarkan uang untuk pergi ke konser misalnya ke Korea gitu ya, untuk menonton para idol K-pop dengan harga yang mungkin cukup tinggi. Dan tentunya dengan adanya metaverse dan VR ini semuanya jauh lebih accessible, setidaknya untuk keuangan dan kantong lo, supaya nggak jebol-jebol banget.
Dan akhirnya memang pandemi ini juga bisa jadi teguran untuk mungkin di masa mendatang di mana akhirnya dunia itu sudah tidak memungkinkan kita untuk dapat berinteraksi atau mendatangi tempat yang kita pengen singgahi. Kalau sekarang aja udah kayak gini, kita nggak pernah tahu di 50 tahun, 60 tahun mendatang tuh dunia tuh bakal kayak apa. Jadi rasanya teknologi ini sangat relevan sekali dengan kondisi pandemi seperti sekarang. Mungkin anak-anak nggak bisa sekolah lagi. Nah, dengan metaverse ini semuanya akan sangat-sangat terbantu. Nah, makanya muncullah peranan si Kofi ini dalam dunia pendidikan di Indonesia untuk masa yang akan datang, di mana Kofi punya gambaran bahwa di masa mendatang anak-anak akan jauh lebih efektif dan lebih efisien untuk belajar via VR karena semuanya serba visual dan juga lo bisa bergerak. Apalagi teknologi VR sekarang sudah semakin berkembang. Tentunya lo bisa lihat perkembangan-perkembangan seperti ada satu teknologi omnidirectional VR di mana lo akan terasa benar-benar jalan kayak di Ready Player One. Jadi lo nggak statik duduk doang. Jadi lo bisa berdiri dan seakan-akan memang lo benar-benar ada di tempat tersebut karena lo akan jalan dan bergerak tubuh lo. So itulah dia kira-kira gambaran soal VR dan gue sangat mendorong lo untuk bisa datang ke Neo Soho, itu ke Coffee, itu mereka lagi bikin sebuah pameran VR di sana, lo bisa coba main-main di sana, itu seru-seru banget. Gue sempat kemarin cobain dengan tim TLM, itu Yong main sambil teriak-teriak ya, itu hampir ya bisa dibilang sepertiga Neo Soho itu nontonin dia dan memang gue yang malu karena gue lagi nggak pakai VR pada saat itu gue nonton dia teriak-teriak ya. Kayak lagi dikelitikin genderuwo tuh lu. Jadi agak ngeri aja gitu. Tapi dia seru-seru banget, gratis juga. Jadi lu bisa cuman cobain aja dan menurut gue cukup menarik sih untuk anak-anak kita khususnya yang mungkin akan baru lahir segala macam. Mungkin lu sebagai orang tua mulai bisa bersosialisasi dengan VR ini supaya nanti saat anak lu gede lu nggak gaptek-gaptek banget karena setidaknya lu udah kenal dengan teknologi si VR ini sendiri. Jadi lu bisa ajakin bapak lo, mak lo untuk datang ke sana dan kasih mereka sebuah gambaran bagaimana dunia pendidikan di masa depan. Karena memang apa yang coba Coffee tujukan adalah mengembangkan dunia pendidikan di Indonesia melewati teknologi VR. Dan memang mereka juga sudah melakukan kerjasama dengan 1000 guru bahkan gerakannya untuk bisa mensosialisasikan teknologi VR ini ke sekolah-sekolah. Gue tahu di Indonesia akan jauh lebih lambat pergerakannya karena akses internet yang belum merata ke seluruh Indonesia, tapi gue yakin akan merata mungkin di sekitar 10-15 tahun lagi dan metaverse ini juga akan matang di tahun-tahun tersebut. Jadi kita akan lihat bagaimana perkembangan VR nanti di Indonesia. Semoga jauh lebih aksesibel dan kita bisa touring kemana-mana, khususnya kita-kita yang mungkin udah kerja dan punya duit. Kita kan pengen banget keluar negeri udah dari lama ya karena lagi pandemi nggak bisa jalan-jalan. Jadi mudah-mudahan di waktu mendatang kita bisa nonton apapun dan pergi kemanapun lewat metaverse. Dan tentunya akhir kata duit yang akan berpengaruh dengan pengalaman lu di metaverse karena semakin mahal kacamata VR-nya tentunya akan semakin nyaman dan realistis visualnya. Oh iya, jadi dalam dunia virtual ini tuh kita bisa menjelajahi, berinteraksi hingga membangun bisnis apapun seakan-akan kita beneran ada di dunia nyata. Keren juga ya. Jadi kita cuma perlu diem di rumah, tapi kita udah bisa lihat macam-macam informasinya ya. Tapi kalian perlu tahu, kalau menurut CNBC itu, metaverse itu pada dunia virtual berbasis 3G yang dihuni oleh avatar dari pengguna sungguhan. Terus ada lagi dari yang aku baca dari Times. Anggap saja metaverse sebagai dunia internet yang dihadirkan dalam bentuk 3G dan virtual. Sebagai CEO Meta sendiri menggambarkan metaverse sebagai dunia virtual yang bisa dimasuki oleh penggunanya. Jadi alih-alih hanya melihat layar, kamu juga menggunakan metaverse bisa merasakan kehidupan di Meta dengan masuk ke dalam lingkungannya. Jika bisa dipersingkat, metaverse itu merupakan komunitas virtual yang saling terhubung dan tidak memiliki ujung. Terus ada yang tahu nggak bagaimana cara kita masuk dalam dunia metaverse ini? Oh iya, setauku juga proses kerja dalam metaverse itu juga perlu berbagai perangkat modern yang bantu kemudahan kita kayak HP atau enggak kacamata AR atau enggak VR. Keberadaan dua perangkat ini merupakan sebuah hal yang perlu kita miliki jika kita ingin memperkuat di dunia metaverse yang sudah serba virtual serta menggunakan sistem AR and 3D. Oh, jadi kita membutuhkan sistem AR dan 3D ya? Untuk saat ini, aplikasi atau perusahaan apa saja yang menyediakan layanan metaverse ini ya? Ada informasi dari jurnal kalau John Rodolph tahun 2021 yang menyatakan bahwa Meta yang
diinduki oleh Facebook, Apple, dan Microsoft adalah 3 pemain lama yang paling dipertaruhkan di Metaverse. Dan Hatchis tahun 2021 menegaskan bahwa Apple App Store adalah hal terdekat yang harus kita miliki, sebuah Metaverse. Demikian pula tim peneliti dari perusahaan jasa keuangan Morgan Stanley menyimpulkan bahwa Apple harus menjadi katalisator nyata untuk lepas landasnya Metaverse. Iya, paham, Zak. Terus bagaimana dengan kejahatan yang mungkin terjadi? Metaverse kan dilakukan dalam dunia maya. Bagaimana dengan kekurangan atau kejahatan yang berpotensi timbul dengan adanya Metaverse ini? Kekurangannya jika dunia virtual semakin berkembang kayak gini, semakin banyak ketakutan. Kalian tahu nggak ketakutan terbesar itu apa? Ketakutan terbesar itu adalah adanya kebiasaan antara dunia virtual dan dunia nyata. Jadi kita tidak bisa membedakan antara dunia virtual dan nyata. Parahnya lagi, dunia virtual dapat membuat kita menjadi distopia atau tidak akan meningkatnya lagi dunia nyata dan lebih nyaman dengan dunia virtual. Kalian perlu tahu juga dampaknya gimana. Dampaknya akan banyak anak-anak atau orang-orang yang malas keluar rumah dan tidak ada work-life balance lagi, dan potensi mengenai kebocoran informasi privasi akan lebih lebar. Tapi kalau masalah privasi sendiri itu kan seluruh privasi orang kan pasti disimpan oleh tuan rumah Metaverse tersebut ya kan. Terus permasalahannya ada di penjualan database yang dapat digunakan oleh para mega corporate untuk menganalisis kebiasaan kita di dunia digital untuk kebutuhan periklanan. Karena dalam Metaverse sendiri sangat mungkin terjadinya pelacakan setiap pergerakan kita dan segala privasi kita. Dan inilah yang menjadikan ketakutan kebanyakan orang mengenai Metaverse ini ya kan. Tapi Chris, kalau berbicara tentang database, aku dapat informasi kalau setiap identitas yang ada dalam dunia virtual Metaverse berada dalam server pribadi. Artinya pengguna individual tidak bisa mengendalikan server itu. Pengguna dapat melakukan pilihan dari menu, tetapi mereka tidak dapat menyarankan apa yang tersedia dari menu tersebut. Untuk korporasi dalam Meta bersifat final, artinya identitas pengguna dalam dunia virtual dapat dimusnahkan oleh korporasi. Tapi aku setuju mengenai potensi penjualan database, karena akan menghilangkan hak atas privasi kita. Terus bagaimana dengan hak asasi atas privasi setiap orang dalam dunia virtual ini? Apa pelanggaran hak asasi manusia akan lebih besar potensi timbulnya ya? Hak atas privasi memang tidak dicantumkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar. Namun secara implisit hak atas privasi terkandung dalam pasal 28G ayat 1 yang bunyinya seperti berikut. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Tapi nggak cuma tentang privasi doang loh, kejahatan lainnya tuh mengenai rasisme. Rasisme di dunia Metaverse mungkin aja bisa lebih parah loh dibandingkan di dunia nyata, karena Metaverse yang menggunakan avatar sebagai representasi diri kita sendiri. Dan dari studi case yang ada saat ini terdapat perbedaan harga yang signifikan mengenai ras, jenis kelamin ataupun warna kulit untuk avatar yang dijual. Tentunya ini akan menunjukkan ketidaksetaraan dan kesenjangan ekonomi yang lebih terlihat lagi ya kan, sehingga hal ini akan menjadi suatu pelanggaran HAM karena terjadi diskriminasi di dalamnya. Aku setuju banget nih sama Gracia, tapi menurut Komisioner Pemantauan dan Penyidikan Komnas HAM, M. Chorul Anam menegaskan bahwa tindakan pengutamaan ras dan etnis tertentu juga merupakan suatu bentuk diskriminasi. Ada 4 aspek tindakan yang dapat disebut diskriminasi, yaitu pembedaan, pengecualian, pelarangan, dan pengutamaan. Jadi, peran pemerintah dalam pengetatan pengawasan perkembangan Metaverse di Indonesia ini sangat penting dilakukan.
Aku sependapat dengan berbagai kekurangan atau potensi kejahatan yang dapat timbul di metaverse ini. Namun, apa lebih baik kita tidak boleh meninggalkan atau menolak mentah-mentah perkembangan teknologi yang sedang terjadi saat ini ya. Iya, kita harus tetap mengikuti perkembangan metaverse ini loh. Karena keuntungan lain yang didapatin dari metaverse ini, kita sebagai pengguna dari yang bersosialisasi secara virtual dengan rekan secara bebas dan tidak terbatas. Selain itu, kita juga bisa membuat inovasi baru dalam dunia digital yang dapat dibeli oleh pengguna metaverse, yang bisa membawa keuntungan bagi kita jika kita tetap tepat dalam menyikapi perkembangan di dunia metaverse ini. Benar, Grace. Jadi menurutku juga metaverse bisa memberikan cara berkomunikasi digital lebih memukau dengan memberikan aspek baru, seperti sentuhan fisik dan tampilan yang lebih kompleks, serta meningkatkan platform media sosial dengan memberikan kebebasan yang lebih luas lagi, dan juga kita juga bisa mengaplikasikan dalam bisnis dengan cara manusia yang berjualan dan beriklan melalui metaverse. Selain itu, pebisnis juga bisa melakukan kegiatan bisnisnya dari rumah masing-masing. Pengaplikasian dalam pendidikan juga dapat meningkatkan kualitas yang lebih baik dengan pengalaman yang tidak terbatas di metaverse. Iya nih, benar-benar apa yang dikatakan Grace sama Angel. Jadi kita tidak boleh tertinggal dalam perkembangan metaverse ini karena zaman makin berkembang. Kita harus tetap perhatiin perkembangan zaman saat ini. Oh iya, terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Sekarang aku jadi tahu mengenai dunia metaverse ini. Ya, sama-sama.